Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Nah, seperti biasa kita bakal ngebahas soal-soal yang biasanya keluar di CPNS 2024 ini. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan ngebahas soal tes wawasan kebangsaan SKD CPNS 2024. Nah, soal-soal kali ini yang bakalan aku bahas soal-soal dasar dan mungkin teman-teman pernah menemukan soal-soal ini. Jadi langsung aja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, apa yang menjadi dasar negara Indonesia? A. HAM, B. Pancasila, C. Keadilan, D. Demokrasi. Mungkin teman-teman udah pernah tahu kan jawabannya? Yap, benar banget. Jawabannya adalah B. Pancasila. Soal yang selanjutnya, siapa yang dianggap sebagai pencetus Pancasila? A. Insinyur Soekarno, B. Bung Hatta, C. Supomo, D. Ki Hajar Dewantara. Siapa teman-teman jawabannya? Jawabannya yang benar adalah A. Insinyur Soekarno. Soal yang selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara diresmikan pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 1 Juni 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945. Nah, pertanyaannya, Pancasila sebagai dasar negara diresmikan pada tanggal berapa nih Pancasila? Ya, benar banget teman-teman. Jawaban yang benar adalah C. 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan ya teman-teman. Soal yang selanjutnya, sila kelima dalam Pancasila adalah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin teman-teman udah pada hafal semua nih Pancasila ya kan? Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial. Jadi yang benar jawabannya adalah D ya teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya. Apa yang menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Garuda Pancasila, C. Pancasila, D. UUD 1945. Nah, pertanyaannya di sini adalah panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Garuda Pancasila, C. Pancasila, dan D. Undang-undang yang mengatur ya teman-teman. Yang menjadi panduan yang benar adalah C ya, Pancasila. Soal yang selanjutnya, tanggal berapa proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan? A. 17 Agustus 1945, B. 1 Juni 1945, C. 18 Agustus 1945, dan D. 22 Juni 1945. Seperti yang aku katakan tadi teman-teman, ini merupakan soal-soal dasar ya, dan mungkin teman-teman udah pernah tahu nih soal-soal ini. Jadi silahkan dijawab di kolom komentar. Yang benar pada soal ini adalah A ya, 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu proklamasi dibacakan saat kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, siapa yang menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia? A. Muhammad Hatta, B. Soekarno, C. Ki Hajar Dewantara, D. Sultan Syahrir. Siapa teman-teman jawabannya? Ya, benar sekali, jawabannya adalah B. Soekarno. Selanjutnya, apa yang menjadi fungsi dari Mahkamah Agung atau MA dalam Undang-Undang 1945? A. Menetapkan undang-undang, B. Menafsirkan undang-undang, C. Membuat undang-undang, D. Mengawasi pelaksanaan undang-undang. Nah, teman-teman, untuk undang-undang ini ada fungsinya masing-masing ya, ada tugasnya masing-masing. Jadi untuk fungsi dari Mahkamah Agung itu sendiri dalam Undang-Undang Dasar, yang benar jawabannya adalah B. Menafsirkan undang-undang. Soal yang selanjutnya ada bagian yang mengatur hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 adalah A. Preambel, B. Pasal 27, C. Pasal 28, dan D. Pasal 1. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu ada pada pasal 28. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman,
Pembahasan mengenai hak asasi manusia tertuang dalam bab XA dengan isi 10 pasal, dari pasal 28A sampai 28J Undang-Undang 1945. Jadi jawaban yang benar teman-teman adalah C, pasal 28. 3 pilar negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945 adalah A. DPR, KPU, Presiden, B. Presiden, MPR, MA, C. DPR, Presiden dan MA, D. DPR, Presiden, MPR. Jawaban yang benar apa teman-teman kira-kira? Jawaban yang paling benar dari keempat pilihan adalah D ya teman-teman, DPR, Presiden, dan MPR yang merupakan 3 pilar negara yang diatur dalam undang-undang. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal tes wawasan kebangsaan yang kita mulai dari dasar-dasar dulu ya. Soal-soalnya masih banyak, kita lanjut aja soal yang selanjutnya. Apa peran norma-norma kebangsaan dalam membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia? A. Menciptakan konflik, B. Memperkuat keberagaman, C. Mendorong pemisahan, D. Menciptakan segregasi. Nah, pertanyaannya, norma-norma kebangsaan dalam membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia. Kita lihat dari yang A, menciptakan konflik. Itu salah ya teman-teman, karena untuk membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia itu bukan menciptakan konflik. Jadi yang A itu salah, yang B memperkuat keberagaman. Ini bisa ya teman-teman. Yang C mendorong pemisahan. Ini juga salah. Yang D menciptakan segregasi. Ini juga salah. Karena segregasi itu adalah upaya untuk memisahkan diri atau menghindar. Jadi di sini yang paling benar jawabannya adalah B, memperkuat keberagaman. Ini merupakan peran norma-norma kebangsaan dalam membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia. Oke, kita lanjut. Soal yang selanjutnya, norma-norma kebangsaan mencakup nilai-nilai seperti A. Kesenangan pribadi, B. Toleransi, kejujuran, dan bertanggung jawab, C. Diskriminasi dan ketidakadilan, D. Individualisme. Norma-norma kebangsaan mencakup nilai-nilai seperti kesenangan pribadi. Itu salah ya teman-teman. Yang B. Toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Itu juga salah. Yang C. Diskriminasi dan ketidakadilan. Itu juga salah. Yang D. Individualisme. Ini juga salah. Jadi yang paling benar jawabannya adalah B. Benar sekali, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan teman-teman? Ini pertanyaan ini masuk pada seleksi yang kita jalani gitu ya. Jadi ini kan merupakan soal-soal tes wawasan kebangsaan. Jadi di sini pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Yang A, pemahaman tentang berbagai wawasan global. Yang B, pemahaman yang mendalam tentang identitas, sejarah, dan budaya bangsa. Yang C, pengetahuan tentang ekonomi negara. Yang D, keahlian dalam bidang teknologi. Nah, yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan ya teman-teman, yang paling benar jawabannya itu adalah B ya, pemahaman yang mendalam tentang identitas, sejarah, dan budaya bangsa. Mengapa memiliki wawasan kebangsaan penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara? A, hanya untuk kepentingan akademis. B, agar dapat bersaing di tingkat internasional. C, untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. D, karena persyaratan administratif semata. Jawaban yang paling benar dari keempat pilihan jawaban teman-teman, yang benar adalah C, untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Karena yang A hanya untuk kepentingan akademis, ini salah ya. Yang C, untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, ini benar. Yang B, agar dapat bersaing di tingkat internasional, ini juga salah. Yang D, karena persyaratan administratif semata, ini juga salah. Pertanyaan yang selanjutnya, konsep negara hukum menekankan pada A, kekuasaan absolut pemerintah, B, kekuasaan yang berlandaskan hukum, C, kekuasaan ekonomi, dan D, kekuasaan militer. Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Konsep negara hukum menekankan pada... Yap, benar banget. Jawaban yang paling benar adalah B, kekuasaan yang berlandaskan hukum.
Bagaimana kontribusi norma-norma kebangsaan terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan makmur? A. Menciptakan ketidaksetaraan. B. Mendorong konflik sosial. C. Menanamkan nilai-nilai moral untuk keadilan sosial dan kesejahteraan. D. Memperkuat ketidakadilan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kontribusi norma-norma kebangsaan terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan makmur? Yang A. Menciptakan ketidaksetaraan. Tentu ini bukan ya teman-teman. Yang B. Mendorong konflik sosial. Ini juga bukan. Yang C. Menanamkan nilai-nilai moral untuk keadilan sosial dan kesejahteraan. Nah, ini masuk. Yang D. Memperkuat ketidakadilan. Ini juga salah. Jadi yang paling benar dan emang benar ya teman-teman, jawabannya adalah C. Menanamkan nilai-nilai moral untuk keadilan sosial dan kesejahteraan. Ini merupakan kontribusi norma-norma kebangsaan terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, soal selanjutnya ini merupakan soal yang dasar banget dan mungkin teman-teman udah pernah tahu tapi lupa, atau teman-teman menganggap ini sepele tapi teman-teman nggak tahu jawabannya. Oke, hak asasi manusia adalah A. Hak yang diberikan oleh pemerintah. B. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. C. Hak yang dapat dicabut oleh pemerintah. D. Hak yang hanya berlaku untuk warga negara. Jawabannya hampir-hampir benar semua. Yang A. Hak yang diberikan oleh pemerintah. Ya, hak asasi manusia emang hak yang diberikan oleh pemerintah ya kan. Yang B. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Yang C. Hak yang dapat dicabut oleh pemerintah. Yang D. Hak yang hanya berlaku untuk warga negara. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Silahkan jawab di kolom komentar. Ini pertanyaan yang sepele banget. Hak asasi manusia adalah, jawaban yang paling benar teman-teman adalah B ya. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Selanjutnya, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Bagaimana sikap yang sebaiknya diambil untuk membangun persatuan? A. Mempertahankan kebudayaan masing-masing suku secara eksklusif. B. Mengutamakan suku tertentu sebagai suku yang paling unggul. C. Menghargai dan merayakan keberagaman suku bangsa. D. Memisahkan diri dari suku lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap yang sebaiknya diambil untuk membangun persatuan? Karena di Indonesia ini memiliki beragam suku bangsa. Yang A. Mempertahankan kebudayaan masing-masing suku secara eksklusif. Ini tentu bukan ya, karena bukan untuk membangun persatuan. Yang B. Mengutamakan suku tertentu sebagai suku yang paling unggul. Ini juga tidak membuat persatuan, malah menjadi bubar nanti ya. Yang C. Menghargai dan merayakan keberagaman suku bangsa. Nah, ini nih teman-teman benar ya. Yang D. Memisahkan diri dari suku lain. Ini juga salah. Jadi di sini sudah kita temukan jawabannya. Yang benar adalah C. Menghargai dan merayakan keberagaman suku bangsa. Bagaimana peran masyarakat dalam menciptakan ketertiban sosial? A. Hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. B. Dapat memberikan kontribusi dengan menjalankan kewajiban masing-masing. C. Tidak memiliki peran dalam menciptakan ketertiban sosial. D. Harus bergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. Kira-kira apa nih ya jawabannya yang benar? Yang A. Menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini juga tidak, karena ketertiban sosial ini merupakan tanggung jawab bersama ya kan. Yang B. Dapat memberikan kontribusi dengan menjalankan kewajiban masing-masing. Ini masuk ya. Yang C. Tidak memiliki peran dalam menciptakan ketertiban sosial. Ini juga salah. Yang D. Harus bergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. Ini juga salah. Jadi yang paling benar teman-teman, jawaban untuk soal peran masyarakat menciptakan ketertiban sosial yang paling benar adalah B. Dapat memberikan kontribusi dengan menjalankan kewajiban masing-masing. Jadi bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi juga kewajiban masyarakat itu sendiri. Soal yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pluralisme dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara? A. Penolakan terhadap perbedaan. B. Penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman. C. Pemisahan antar kelompok masyarakat. D. Dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Nah, pertanyaannya adalah
Apa sih yang dimaksud dengan pluralisme? Jadi yang benar ya teman-teman, jawabannya di sini adalah B, penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal tes wawasan kebangsaan yang biasanya muncul di SKD CPNS 2024. Nah teman-teman bisa sambil belajar di rumah, mengulangi soal-soalnya, dan stay tune di YouTube Yunus Education. Di next video aku bakalan bahas soal-soal yang lainnya dan banyak lagi yang perlu kalian ketahui. Stay tune, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, di subscribe dan di like. See you di next video, bye bye.